Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bagaimana teman-teman? Masih semangat? Coba cek ya semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat ya teman-teman? Oke, jumpa kembali dengan Afi di sini. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai IPS di tema 1. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kita baca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di tema 1 ini kita akan belajar mengenai IPS. Lalu, apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengenal anggota ASEAN. Apa ya itu ASEAN? Ya, nanti kita akan pelajari bersama. Yang kedua yaitu kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang ketiga, kehidupan perekonomian masyarakat ASEAN. Langsung saja ya. Ya, yang pertama kita akan mengenal ASEAN. Tahukah kamu apa itu ASEAN, teman-teman? Ya, ASEAN itu adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya, jadi ASEAN ini adalah kepanjangan atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini adalah perkumpulan negara-negara tetangga atau yang berdekatan yang memiliki persamaan letak geografis maupun budaya. Lalu, dasar terbentuknya ASEAN. Kenapa ASEAN itu bisa ada atau bisa terbentuk? Kenapa negara-negaranya mau berorganisasi bareng? Oh, ternyata dasarnya itu yang pertama, adanya persamaan letak geografis, yaitu saling berdekatan. Yang kedua, kemiripan budaya. Karena berdekatan, jadi budayanya itu ada yang mirip. Nanti kita akan belajar mengenai budaya-budaya di negara ASEAN. Yang ketiga, kepentingan yang sama dalam memajukan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga kawasan ASEAN. Nah, landasan terbentuknya ASEAN itu ditandatangani Deklarasi Bangkok. Ya, Bangkok itu di Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pada saat pendatanganan Deklarasi Bangkok itu terdapat 5 pendiri ASEAN yang pertama atau 5 pendiri negara pertama terbentuknya ASEAN. Siapa saja? Yuk kita berkenalan dengan tokoh-tokoh pendiri pertama ASEAN. Ya, pada saat 8 Agustus 1967 itu ada 5 negara yang mendatangani Deklarasi Bangkok atau terbentuknya ASEAN. Yang pertama dari Indonesia yaitu ada Adam Malik. Lalu dari Malaysia itu ada Tun Abdul Razak. Lalu yang ketiga dari Singapura ada S. Rajaratnam. Lalu ada Narciso Ramos dari Filipina. Dan terakhir ada Tanat Konan dari Thailand.
Nah, 5 negara ini yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967. Selanjutnya, ya, kita akan belajar mengenai anggota ASEAN berdasarkan tahun bergabungnya. Tadi sudah bilang ya, 5 negara pertama yang bergabung itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. 5 negara ini menjadi negara pertama adanya deklarasi Bangkok ya. Lalu setelah itu pada 7 Januari 1984 masuklah Brunei Darussalam atau bergabungnya Brunei Darussalam dalam ASEAN. Lalu tanggal 28 Juli 1995 ada negara Vietnam. Lalu tanggal 23 Juli 1997 ada negara Laos dan Myanmar. Dan terakhir bergabunglah Kamboja ke ASEAN pada tanggal 30 April. Nah, selanjutnya kita akan belajar kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu dari Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan dengan kepala negara seorang sultan. Ya, kepala negaranya seorang sultan. Nah, sebagian penduduknya dari keturunan Melayu dan Tionghoa. Bahasa kebangsaan Brunei itu adalah bahasa Melayu. Nah, kebanyakan penduduknya itu beragama Islam. Nah, di Brunei Darussalam itu terkenal adanya Kampung Anyar. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Nah, di sini pada saat itu penduduk di Kampung Anyar itu memiliki banyak perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka. Jadi karena desa terapung, jadi rumah-rumahnya itu di atas perairan. Nah, dalam percakapan jika orang Brunei menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Ya, jadi di sana sopan-sopan ya, sama seperti Indonesia. Nah, selain itu kebiasaan melepas sepatu jika memasuki rumah orang lain. Terus ada juga tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Jadi mereka selalu mentaati atau budaya yang ada. Kenapa? Karena kota Brunei itu berasal dari kata nah baru, ya, yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar. Itu penemu negara ini. Jadi penemu negara Brunei itu adalah Awang Alak Betatar. Nah, kota Darussalam berarti tempat yang damai. Jadi Brunei Darussalam negaranya sangat damai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengenal di negara Malaysia. Ya. Oh ya teman-teman, ini adalah bendera dari Brunei Darussalam ya. Ya, ini bendera dari Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan dengan pemerintahannya yang berbentuk monarki konstitusional. Ya, dengan ibu kotanya terletak di Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah raja dengan gelar Yang di-Pertuan Agong. Nah, kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Sebagian besar penduduknya itu bangsa Melayu. Selain bangsa Melayu, di Malaysia juga ada keturunan dari Cina serta India.
Lalu bahasa resmi di Malaysia itu bahasa Melayu. Namun dalam percakapan pemerintahan atau bahasa keduanya yaitu menggunakan bahasa Inggris. Di sana juga kebanyakan penduduknya itu beragama Islam. Nah, ini itu adalah patung Dewa Marungga terdapat di Batu Kafes. Patung Dewa Marungga ini berukuran 42,7 meter ya teman-teman. Ia terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Nah, Malaysia memiliki kota yang bernama Johnston. Itu yaitu kota yang memiliki ragam jenis budaya yang sudah terdaftar di UNESCO World Heritage. Keren ya, sudah terdaftar di UNESCO. Lalu makanan khasnya yaitu nasi lemak. Biasa kita pernah lihat atau dengar di Upin Ipin ya. Kemudian Filipina. Filipina adalah negara yang berbentuk republik. Ibu kotanya terletak di Manila. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Di Filipina, suku bangsa mayoritas diantaranya yaitu suku Filipino, suku Biasa, suku Cebuano, dan suku Ilocano. Nah, penduduk asli Filipina adalah bangsa Negrito. Bahasa kebangsaannya adalah bahasa Tagalog dan bahasa keduanya yaitu bahasa Inggris, sama seperti Malaysia ya. Nah, sebagian besar penduduk Filipina yaitu beragama Katolik. Dilihat di sini ada gambar tari tanikling. Di Filipina ada tari tanikling. Tari tanikling ini menceritakan burung tanikling yang berjalan melompat menghindari bambu perangkap petani. Jadi narinya lompat-lompat ya, pasti seru. Lalu di Filipina juga ada sebutan po dan opo. Itu adalah sebutan untuk orang yang lebih tua. Kemudian dari Kamboja. Ini adalah bendera Kamboja. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, Kamboja ini beribu kota di Phnom Penh. Bahwa Kamboja ini banyak kota-kota di Phnom Penh. Nah, sekitar 90% penduduknya merupakan orang Khmer. Sisanya keturunan dari Tionghoa dan Vietnam. Jadi jika ditanya suku bangsa atau asal muasal orang Kamboja itu dari orang Khmer. Nah, sebagian besar penduduknya yaitu beragama Buddha. Karena di Phnom Penh ini terdapat banyak kuil-kuil atau candi-candi dari agama Buddha. Lalu bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Khmer sesuai dengan penduduk kebanyakannya yaitu orang Khmer. Dan bahasa keduanya adalah bahasa Perancis. Wah, berarti orang Kamboja pinter-pinter menggunakan bahasa Perancis ya teman. Kita lihat di samping kanan di sini ada tari Apsara. Tari Apsara ini lahir 2000 tahun yang
Lalu, iya, relief tarian ini, tarian Apsara, itu banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Lalu, orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya yaitu untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Lalu, makanan yang terkenal di Kamboja yaitu cha. Cha yaitu seperti tumisan pada Indonesia. Selanjutnya, ya, kita akan berkenalan dengan negara Myanmar. Myanmar adalah negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kota Myanmar terletak di Naypyidaw. Lalu mayoritas penduduk Myanmar adalah suku Burma. Apa penduduk asli Myanmar? Iya, suku Burma. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar, dan sedangkan bahasa keduanya yaitu bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Myanmar itu beragama Buddha. Myanmar ini disebut negara 1000 pagoda. Kenapa ya disebut 1000 pagoda? Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Ya. Nah, pakaian tradisionalnya orang Myanmar itu longyi. Longyi ini mirip sarung di Indonesia. Ya, namun kain ini itu membelit bagian tubuh mulai dari perut hingga betis. Nah, longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kalau di Indonesia, kain sarung lebih mayoritas digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya, ya, negara Vietnam. Vietnam adalah negara yang berbentuk republik sosialis dengan ibu kotanya terletak di Hanoi. Kepala negaranya yaitu seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya yaitu seorang perdana menteri. Ya, sebagian besar penduduk Vietnam adalah bangsa Vietnam. Sisanya adalah bangsa Tionghoa, bangsa Champa, bangsa Thai, bangsa Meo, dan bangsa Khmer. Oh, ternyata orang Khmer juga ada di Vietnam. Ya, bukan hanya di mana tadi? Myanmar. Iya. Lalu, sebagian penduduknya itu orang Vietnam beragama Buddha dan Konghucu. Bahasa resmi yang digunakan di Vietnam adalah bahasa Vietnam. Dan baju khasnya disebut áo dây. Ya, áo dây. Lalu tempat duduk kursi pendek di Vietnam disebut dinglik. Sama ya seperti Indonesia, juga penyebutan untuk kursi pendek yaitu dinglik. Lalu mayoritas orang Vietnam ini memiliki nama keluarga yaitu Nguyen. Ya. Nah, di sini dilihat di samping kanan ada tarian atau permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Ini adalah permainan tradisional anak Vietnam. Ya, anak yang berada di tengah lingkaran ini matanya ditutup kain, lalu menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Kemudian kita mengenal negara Laos. Ya, Laos
merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya yaitu terletak di Vientiane. Lalu Laos berbahasa resminya yaitu bahasa Lao. Nah, sedangkan bahasa keduanya yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Mayoritas penduduk Laos itu memeluk agama Buddha. Lalu, nama Laos itu ternyata penemunya Ai Lau. Lucu ya namanya Ai Lau. Nah, orang Laos ini terkenal kesabarannya dan kesederhanaannya. Kenapa? Karena ini terkait dengan agama yang dianutnya. Lalu, olahraga di Laos yaitu ada Katau. Ya, Katau ini olahraga bola seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, bolanya ini terbuat dari anyaman bambu. Kalau di Indonesia ya seperti takraw ya teman-teman. Ya, lalu tahun baru di Laos itu disebut Bun Pi Mai. Apa ya Bun Pi Mai? Ya, di tahun baru Laos itu semua penduduk membersihkan rumah, lalu mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama di Laos yaitu beras ketan, dan upacara sakral yang terkenal di Laos yaitu Saibat atau pemberian sedekah nih, seperti ini. Selanjutnya ya, kita akan mengenal negara Singapura. Singapura merupakan negara republik dengan ibu kota Singapura. Kepala negaranya seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ya, suku bangsa asli penduduk Singapura adalah suku Melayu. Namun ada 70% penduduknya merupakan bangsa Tionghoa. Jadi perpaduan ya, ada suku Melayu dan suku dari Tionghoa. Bahasa resmi di Singapura yaitu ada bahasa Inggris, Melayu, Tamil, Mandarin. Wah, ternyata di Singapura banyak ya bahasa resminya. Lalu lambang negara Singapura yaitu, nih dilihat, di sebelah kanan kalian ada patung kepala singa berbadan ikan yang disebut Merlion. Nah, Singapura ini ternyata memiliki budaya loh. Budayanya yaitu suka jalan kaki, teman-teman. Nah, makanan yang sangat digemari oleh orang Singapura yaitu kepiting cabai. Ya, kemudian kita akan mengenal negara atau bangsa Thailand. Ya, Thailand itu artinya tanah kebebasan. Thailand merupakan negara berbentuk kerajaan yang beribu kota di Bangkok. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ya, sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Thai. Agama mayoritas di Thailand yaitu memeluk agama Buddha. Karena sebagian besar penduduknya dari suku bangsa Thai, maka bahasa kebangsaannya yang resmi yaitu bahasa Thai. Lalu ternyata di Thailand itu ada cerita rakyat yang mempengaruhi kehidupan orang-orang Thailand yang dinamakan Ramakien.
Iya, di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan kaki dianggap paling hina. Jadi harus sopan ya. Lalu di Thailand ini juga memiliki tradisi meminum teh. Iya. Nah, sama seperti Indonesia ya. Di Indonesia juga memiliki tradisi minum teh. Di Thailand, teh itu disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Atau biasa kita sebut kalau di Indonesia seperti apa ya? Teh tarik ya. Iya. Nah, teh itu di Thailand dinamakan Thai iced tea. Disajikan dengan keadaan dingin. Wah, kayaknya segar. Ya, dan selanjutnya kita akan mengenal negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Ya, di Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Ya, di Indonesia ibu kotanya yaitu terletak di Jakarta. Dan Indonesia itu terdiri dari ribuan suku bangsa. Suku bangsa yang jumlahnya paling besar di Indonesia yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku Minang. Iya, kita tahu ya bahwa Indonesia yaitu memiliki banyak suku dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan jumlah yang paling banyak yaitu ada di Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Mayoritas penduduk Indonesia pasti kita tahu ya. Iya, semuanya kebanyakan beragama Islam. Bahasa kebangsaan atau bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Dan ternyata seperti yang sudah ceritakan bahwa Indonesia juga memiliki budaya, yaitu budaya minum teh yang disebut teh poci. Nih dilihat, nih teh poci ya. Iya, Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia itu terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Bunga nasional yang terkenal di Indonesia yaitu bunga melati, bunga anggrek, dan bunga rafflesia. Ini dilihat, ini adalah salah satu foto dari bunga rafflesia. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN. Agar lebih paham lagi atau lebih menambah wawasan lagi, teman-teman boleh membaca di buku tematik dari pemerintah atau bisa membaca dilihat-lihat di internet. Masih semangat? Lanjut ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai kehidupan ekonomi negara ASEAN. Perhatikan ya. Yang pertama, Indonesia. Sebagian besar masyarakatnya yaitu sebagai petani. Iya, karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara atau bangsa agraris ya. Jadi kebanyakan masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani. Nah, kegiatan ekonomi lainnya selain petani yaitu juga ada industri, jasa perdagangan, pertambangan, dan perikanan. Dan Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor timah, tembaga,
besi, gas alam, nikel, ikan tuna, udang, teh, kopi, kelapa sawit. Wah, ternyata banyak juga ya barang-barang yang kita ekspor ke luar negeri. Keren Indonesia. Selanjutnya, negara Singapura. Ya, Singapura merupakan negara yang maju di bidang industri. Selain industri, juga di bidang perdagangan dan jasa. Ya, di Singapura itu mengekspor mesin, lalu alat transportasi, lalu alat elektronik dan barang-barang konsumsi. Ya, dari 10 negara di ASEAN, negara Singapura yang lebih maju. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Ya, terus kemudian Filipina. Filipina ini, perekonomian orang Filipina itu ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, kebanyakan barang-barang yang diekspor yaitu ada gula, kopra, kayu, nanas, dan biji timah. Ya, di Filipina ini dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abaka terbesar di dunia. Selanjutnya, negara Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam itu bekerja sebagai petani ya teman-teman, dan hasil utamanya yaitu padi. Selain itu juga ada kegiatan industri yang menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Nah, selain itu juga ada kegiatan pertambangan yang menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Selain itu, hasil hutannya adalah bambu, kayu, dan kayu manis. Ternyata di Vietnam juga ada di bidang pariwisata dan jasa mendukung perkembangan negara Vietnam. Maksudnya di bidang pariwisata saat ini di Vietnam itu lebih mendukung untuk perkembangan ekonomi di negara Vietnam. Selanjutnya, negara Laos. Ya, Laos mengandalkan kegiatan pertanian dengan hasil utamanya yaitu padi, kopi, kapas, dan jagung. Selanjutnya, Kamboja. Ya, di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Nah, daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencahariannya penduduk Kamboja adalah petani, dengan hasil utamanya ada padi, jagung, dan karet. Ya, selanjutnya negara Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil utamanya adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao. Kakao ini biji untuk membuat coklat ya teman-teman. Lalu ada kelapa sawit dan karet. Selain pertanian, Malaysia juga melakukan kegiatan industri, pertambangan, dan kehutanan. Malaysia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Wah, hebat ya. Selanjutnya negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Wah, kenapa ya
dikatakan sebagai lumbung padi di Asia Negara? Karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi di negara Thailand. Dan pada saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Terakhir yaitu negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah sebagai di bidang pertanian, lalu perkebunan, dan pertambangan. Dan padi merupakan hasil utama pertanian di sana. Myanmar itu terkenal dengan hasil ukiran kayu, pemintalan sutra, dan permata loh teman-teman. Wah, jadi ternyata pemintalan sutra yang baik itu ada di Myanmar. Ya, itu adalah kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN ya teman-teman. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu ASEAN, lalu bagaimana kondisi budaya sosial di negara ASEAN, lalu yang terakhir bagaimana kehidupan perekonomian di negara ASEAN. Coba cek tadi negara-negara di ASEAN itu ada apa aja. Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Ya, yang pertama pasti Indonesia. Yang kedua Singapura, yang ketiga Malaysia, yang keempat Brunei Darussalam, yang kelima Filipina, keenam Vietnam, ketujuh Laos, kedelapan Kamboja, kesembilan Thailand, dan 10 Myanmar. Hore! Ya, untuk lebih paham dan menambah bacaan, teman-teman boleh baca mengenai ASEAN di internet atau buku bacaan lainnya. Ya, alhamdulillah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tema 1 hari ini selesai. Sebelum akhiri, kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.